Ada poin bagus banget tuh bahwa sepak bola Indonesia tuh butuh kejujuran. Jujur, kalau gue juga nambahin jujur dan tulus. Ada gak? Kalau kalau orang yang benar-benar cinta sama sepak bola dalam pengelolaan di decision maker nih, Bung Toel, yang jujur banyak gak sih yang tulus emang dia mau cinta sepak bola tuh atau ya kendaraan aja? Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas. Di peluit akhir semua dibahas. Tsunami suara tribun berkobar. Afisa bicara gak ada yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir ya. Dan ini udah episode yang banyak tentunya, segala sektor kita udah undang, pemilik klub sepak bola, pemain bola, pemain legend, pelatih, agen kita udah undang. Dan sekarang ini gue juga cukup excited ya karena gue terakhir ketemu itu belum booming, belum ramai, tapi ini jurnalis senior ya, terus udah jelas pasti pandit, lalu juga sekarang punya YouTube juga bahas bola ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bung Toel. Bung Toel, apa Terima kabar? kasih. Bung Toel? Sehat ya? Ya. Sekarang kayaknya menanya apa kabar ke Bung Toel tuh dalam tuh maknanya tuh. Apa kabar Bung Toel yang sesungguhnya? Sehat? Sehat dong. Wes, kita mulai yang ringan-ringannya dulu ya Bung Toel ya. Langsung berat juga nggak apa-apa. Oh iya, kita yang tipis-tipis dulu aja lah. Oke. Apakah benar Bung Toel ini membenci Coach Sintayong? Urusan sepak bola nggak ada urusan pribadi. Personal, oke. Jadi saya tidak benci kalau pertanyaannya benci dan tidak benci. Gitu. Tapi kalau masalah kayak kebijakannya tentang kualitas Coach Sintayong untuk timnas Indonesia di sepak bola Indonesia itu gimana? Dia tentang sepak bolanya aja, mau yang teknis maupun yang non teknis gitu. Yang drama, pencitraan dan sebagainya gitu kan kayak gitu aja. Drama gimana sih Bung maksudnya? Ya menurut saya drama, nggak semata-mata pure bola gitu loh. Kan Panjang pengamatan saya. kalau kita mah ya dia ngelihatnya tuh ya udah dia ngelatih terstruktur mungkin defense kayak gitulah. Kita nggak terlalu atraktif football, ya itu aja sih yang penglihatan kita tuh Bung Toel. Iya, sepenglihatan Afif Xavi Hernandez. Itu Tapi kalau Toel Guardiola melihat ada sisi lain. malah gurunya ya. Apa Bung sisi lainnya? Iklan. Kalau iklan kan semua Enggak. ngambil, pemain bola ngambil. Oh, ini- lagi top. Ini mau membahas itu lagi. Sedikit aja nih langsung Oke. kita ketemu lagi Bung Toel. Jadi ya mungkin dibenci itu karena saya konsisten paling tidak mungkin sejak 2022 lah. 2022 saya mengkritisi. Yang pertama adalah 2022 itu September kalau nggak salah. Saya lupa tepatnya uji coba menjelang lawan Burundi atau Curaçao. Saya takut ketuker dengan yang Maret 2023. Waktu itu saya kritik pemanggilan pemain. Ada striker dari sebuah klub Arema, nggak usah sebut nama lah. Nggak enak saya nyebut nama, walaupun udah pernah saya sebut nama juga dalam beberapa podcast. Cari dah tuh. Dipanggil gitu loh. Kan buat saya sih pertanyaan sepak bola itu. Dasarnya apa pemanggilan pemain itu? Karena yang bersangkutan striker ini cadangan, jarang main, kalau main sebagai cadangan, belum bikin gol pula. Jadi dasarnya apa? Saya ingat waktu itu sebelum uji coba itu ada jawaban lah, ada respon lah bahwa di media tentunya. Mungkin Jumpa Pers ada yang nanya gitu lah, mengutip ucapan saya di saya punya channel YouTube gitu kan, Gocek Bung Toel. Cek Bung Toel. Jadi ditanya kenapa? Karena pemain yang bersangkutan itu sudah ikut beberapa kali TC, sudah sangat paham dengan dengan maunya itu. Jadi ibaratnya kalau Afif itu karena sudah sering, sudah paham apa maunya, berarti oke. Saya pegang prinsip jawaban itu kan. Itu September 2022.
Apa yang terjadi setelah September, Oktober 2022 Kanjuruhan. Oh iya. Oke. Habis Kanjuruhan di awal tahun pergantian kepengurusan. Februari ada kongres baru kan? Kongres luar biasa PSSI. Iwan Bule turun, masuk Erick Thohir sebagai ketua umum. Di saat yang sama wakil ketua umumnya Iwan Budianto juga mundur. Nah, sejak itu pun pemain ini tidak pernah dipanggil lagi. Oh iya. Apa ujian pertamanya Maret. Maret 2023, 1 bulan setelah Erick Thohir memimpin PSSI, itu ada uji coba. Makanya antara Curaçao Burundi itu saya takut kebalik Antara ya. itulah ya. Itu udah nggak dipanggil lagi sejak itu. Lo pernyataan September dia waktu saya tanya kenapa pemain ini dipanggil karena sudah mengerti maunya, karena sudah berkali-kali ikut. Tapi begitu mertuanya mundur, wakil ketua umum PSSI, kok nggak dipanggil lagi? Gitu loh. Ya. Loh kenapa Bung Toel menyatakan itu? Karena saya ingin kejujuran di sepak bola. Sepak bola Indonesia itu hanya butuh jujur. Karena saya pernah masuk di dalamnya. Oh ini ya. Gitu loh. Karena kalau pas masuk tuh yang saya tahu tuh Bung Toel kan jadi General Manager Development. Apa? Football development. Football Development. Karena belum ada dirtek toh. Oke. Maka ditaruh seperti itu. Tapi saya juga merangkap sebagai direktur kompetisi. Gitu. Itu pas masuknya lah, proses masuknya dulu gimana, Bung? Sebetulnya saya mengalami situasi sepak bola. Buat saya sih sebuah perjalanan yang paripurna lah. Jadi sesuatu itu kita nikmatin bukan karena indah, lancar, mulus, enggak. Tapi saya masuk di situasi yang justru sulit. Tapi karena situasi organisasi itu sulit, sebetulnya saya jadi belajar banyak. Kalau dari sudut pribadi kan. Jadi waktu itu kan situasinya 2011 sampai 13 itu ada dualisme. Ada dualisme kompetisi, IPL, ISL, ada dualisme kepengurusan gitu loh. Yang normalisasinya terjadi di 2013. Gitu. Sejak itulah saya masuk PSSI resmi 2013. Jadi banyak fitnah-fitnah juga di podcast di mana yang urutan waktunya pun salah. Lalu positioningnya pun salah. Dan pas masuk tuh Bung, itu dibutuhkannya berarti untuk kita butuh Bung Toel masuk ke PSSI untuk menyelesaikan sesuatu ini gitu. Itu apa? Enggak sih. Jadi kan waktu itu tetap sebagai jurnalis, sebagai komentator. Jadi waktu dualisme itu kan rame. TV-TV ngundang narasumber. Nah, saya kan sebagai pengamat menyampaikan pandangan-pandangan gitu loh. Jadi sampai proses terjadinya akhirnya normalisasi, saya kayak ditagih gitu loh. Jadi 2 orang waktu itu yang nagih saya itu, yaitu mantan ketua umum PSSI Lanyala sama Joko Driono. Toel, gak usah nyanyi terus di luar, masuk ke dalam, sekalian beresin, jangan cuma nyanyi. Maksudnya itu cuap-cuap aja. Ya sudah, saya pikir waktu itu momennya juga saya di usia yang menurut saya sih oke lah. Saya merasa punya tanggung jawab moral pada sepak bola, jangan cuma nyanyi-nyanyi, itu kan tantangannya kan begitu. Jangan nyanyi-nyanyi di luar aja lo, masuk ke dalam ikut beresin katanya, bantuin beresin. Karena waktu itu kan situasinya sudah krusial, sudah dualisme. Ya udah saya masuk di sekitar berapa berarti 12 tahun lalu lah. Tapi ternyata pas masuk situasinya seperti apa, Bung? Iya, kalau masuk kan banyak PR, banyak pekerjaan rumah. Saya merasa harus cuci piring kotor lah. Kan waktu itu karena Dirtek belum ada, maka saya ditempatkan sebagai GM Football Development. Itu tadi. Tapi kemudian juga sebagai direktur kompetisi gitu kan. Ya sudah, hal-hal lainnya sebetulnya ya kayak Sergio Busquets lah. Agak kesana kemari juga lah. Kesana kemari itulah yang membuat saya jadi tahu tentang sepak bola. Football development itu ya kita membangun, prinsipnya kan membangun pelaku-pelaku bola. Coaching quality, coaching education gitu kan, dari kepelatihannya. Dari pemainnya mulai dari grassroots, youth. Kan suka banyak ngomong sembarangan tuh siapapun gitu loh. Ada bilang usia dini, ada bilang usia muda. Saya hanya mau membuat definisi aja supaya jangan orang asal ngomong gitu ya. Usia dini itu 8-12, grassroots. Usia muda youth 13-17. Itu yang kemudian disebut sebagai fase talented player. Baru 18 ke 21 itu sudah fase
mature player. Jadi bagaimana pemain itu dibuat matang menjadi mature player, not only talented player yang di fase tadi itu. Jadi saya kalau bicara anak-anak umur 8 festival sepak bola, kita bicara itu grassroots, kita bicara usia dini. Iya. Tapi ketika mulai liga apa KU 14 itu kita bilang youth. Suratin youth, Usia suratin. muda, yes, suratin 15, suratin 17 youth. Dan itu kerangkanya masih development. Makanya saya untuk usia segitu enggak pernah saya mengkritisi pemain karena dia dalam fase development. Oke. Dalam fase development ada early mature, ada late developer. Nah, Itu ilmu kepelatihan. Oke. Biasanya pelatih atau orang awam lihat yang sudah strength-nya muncul, ototnya muncul, wah, biasa kepilih tuh. Yang kecil-kecil nanti. Tapi kan Messi buktikan itu. Kan kalau lihat fotonya gitu kan, mana yang Anda pilih? Nah, yang kecil. Nah, tapi saya bukan ke itunya lah. Contoh yang saya dapat dari pembelajaran yang saya dapat, misalnya orang direktur teknik Belgia yang sempat jadi direktur teknik Australia bilang begini, Kevin De Bruyne, lalu Thibaut Courtois, Dries Mertens itu late developer. Jadi begini, dia di usia yang masih sangat belia, usia muda itu nggak kelihatan. Tapi pelatih tahu nih anak berbakat, nih anak potensial. Tapi kategorinya developer, jadi dia harus sabar, dia tunggu. Makanya kalau Anda buka Kevin De Bruyne, catatannya dia mulai berkembang di usia 19, 20, 21. Late developer. Ya. Kaitan lainnya late developer, Anda lihat kelahirannya. Kalau fase kelahirannya di ujung tahun, itu masuk kategori late developer. Beda dengan yang di awal tahun. Iya, Itu hanya kecenderungannya. Untuk membedakan mana early mature, mana late developer. Itu salah satu ilmu tentang development, football development. Nah, itu kalau di Indonesia yang late develop siapa tuh? Pemainnya. Late develop, Nova Arianto late develop. Oh iya. Late develop itu waktu usia muda dia main striker kan nggak menonjol. Tapi terus dia konsisten, ketika usianya makin matang, strength powernya juga mungkin matang, akhirnya dia matang sebagai center back kan. Mainnya di klub besar Persebaya, Persib, lalu tim nasional. Itu late developer. benar. Ricky Kambuaya mungkin. Oh, ini posisi aslinya tuh ya, bukan tengah tuh. Awal-awal. Siapa? Ricky. Enggak, maksudnya Ricky Kambuaya kan muncul di ini. Dia nggak terpantau di pas usia udah. muda. Pas Dan udah banyak gede. pemain asal Papua yang usia muda kan nggak kelihatan. Tapi muncul di ujung. Yakob Sayuri, memang ikut KU dia. Oh iya ya, pas Kan muda-muda enggak. Enggak kan? Terus jago aja, tiba-tiba pas kelihatan bagus. Ya. Bener tuh Bung, berarti saya juga termasuk. Tapi itu kan bisa dua analisisnya. Bisa nggak terpantau atau tidak ada sistem pembinaan yang cukup baik. Misalnya kan di Papua terhadap KU atau memang late developer gitu. Berarti Modric left developer di. Saya cuma bilang gini, jadi jangan cepat ngejudge pemain-pemain itu ini enggak flop nih, ini Ya. udah nggak bisa nih. Lalu milihnya Siapa Anda yang tahu. milih yang strength yang dari usia muda udah ini. Padahal di situ ada bakat seperti Kevin De Bruyne. Iya. Ada bakat seperti Courtois. Thibaut Courtois. Itu orang Belgia sudah mengkategorikan mereka late developer. Tunggu aja mereka, pada saatnya mereka akan sampai puncaknya gitu loh. Menarik nih Bung Tuel. Kalau Bung Tuel tuh, kalau saya ya ngelihatnya ya, kalau bahas kayak pertandingan, kayak role play pemain atau update-update terbaru seputar match, itu lebih nyala Bung Tuel nih kayak di manajerial gitu kan, lebih ke kayak tadi development. Ilmunya dari mana? Ngambil ilmunya itu dari mana tuh bisa ngerti develop kayak begitu? Iya, dicemplungin. Dicemplungin. Yang waktu itu lu ditantangin suruh ikut masuk ke dalam, bantu Akhirnya? beresin, akhirnya saya banyak belajar tuh. Belajar ke? Belajar tentang sepak bola, tentang federasi itu apa, Nah, itu dari mana tuh? manajerial sepak bola itu apa, statuta itu apa, development itu apa, lalu hukum itu apa, area yudisial itu apa. Dari mana itu? Iya, Kurikulumnya selama- belajar selama apa saya ada nyemplung sekolahnya situ kan. kah? Ada Kalau sekarang kan Garuda Academy kan ada. Kalau dulu saya kan nggak ada. Saya nyemplung sendiri, dicemplungin gitu loh. Dicemplungin misalnya ikut kursus kepelatihan. Ya untungnya dikit-dikit bisa main bola. Ini pelatihan-pelatih nih dengan pelatih-pelatih dari mana. Kita kan memperkenalkan diri. Dipikirnya saya A waktu itu. Coach, A juga. Oh enggak, saya bilang sama pelatih Jepang. Enggak, saya bukan A. Gue bilang, gue manajer GM buat football development. Justru lagi mau cari
cari direktur teknik, gue bilang cari instruktur. Saya belajar, oh gitu. Jadi gue nanya balik ke orang Jepang itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 13, 13-an 14 kali, 2013 14. Iya, kalau di Jepang A-nya berapa ya? Mang bego juga pertanyaan sih. Dijawab berapa? 5.000 apa 6.000 waktu itu saya kaget. Ya. Oh harga, nanya harga. Bukan, jumlahnya. Oh jumlah. Di kita kan saat itu belum. Kita kan belum ada. Saya tanya A-nya udah berapa? Dijawab 5. Ada di kita, sorry. Di kita saat itu sudah ada sekitar 50-60-an. Siap. Iya. Orang Jepang itu dijawab sekitar 5.000-an lah. Udah Saya 5.000 terdiam deh. ya. Gitu. Cuma kita ikut kayak kalau latihan praktek ya di materi di lapangan saya ikut. Kalau di dari kelas situ. juga saya ikut gitu loh. Berarti ngambil di Jepang juga, di Malaysia Bukan. katanya ada. Di AFC Malaysia eventnya, cuma kan ada yang dari Jepang, dari Korea, ya kita kan ngobrol, kita tanya gitu kan, orang-orang dari kawasan Timur Tengah gimana sih perilakunya, lalu kita kan mengakses diri kita kan sebagai Indonesia, oh di sini kelemahan kita, memang nggak ada yang muncul kita di sana kan, orang Filipina di Departemen Teknik PSSI AFC itu ada, Jose Ariston Kaslib itu yang suka datang juga ke kita tuh. Kan kalau bicara sepak bola Filipinanya apa sih gitu loh, kalah mulu tapi orangnya bisa duduk di AFC. Karena bahasa Inggris mereka fasih. Saya iri dalam tanda kutip itu aja. Waktu saya mengamati, ini kok nggak ada orang kita ya gitu loh. Iya kenapa tuh? Kenapa nggak ada orang kita di AFC? Ya orang kita harus lebih berani masuk ke sana. Oh. Orang kita harus berani masuk ke sana, berkecimpung, bergaul di sana. Kendala bahasa atasi ada di sana. Ya kalau Jose Ariston Kaslib Filipina sama kita yang jauh lebih hebat kita lah. Bung Toel mau berani, kalau untuk berani masuk AFC. Berani tapi sekarang udah telat dong. Energinya udah. Kalau dulu usianya pas kan. Pas lagi prime tuh mau tuh. Lagi ganteng-gantengnya dulu. Itu berarti emang dicemplungin dulu, akhirnya jadi pressure dan belajar. Iya. Belajar. Kalau bahasanya dicemplungin lah. Oke. Jadi apa yang saya tahu selama ini melihat sepak bola sebagai jurnalis dari riset sendiri dan sebagainya, akhirnya dicemplungin untuk lebih tahu ke dalam. Organisasi sepak bola seperti apa, etikanya seperti apa, lalu teknikalnya seperti apa ya, karena pengalaman saya dicemplungin di beberapa kursus misalnya atau yang saya belajar di lingkungan di dalam negeri sendiri gitu. Ya. Nah kalau sekarang nih dari pas jadi Bung Toel yang sekarang, enakan pas di dalam PSSI atau enakan di luar? Enak semuanya, saya nggak menyesali apapun. Karena kalau saya bilang enakan di dalam, saya memilih keluar kok. 2016 itu kan saya secara ikhlas secara ini, saya malah menolak waktu itu ditawari lagi. Ikhlas aja nggak ada. Ya nggak tahu, pokoknya waktu itu triggernya? ditanya, diajak ketemu oleh salah satu yang kemudian di zaman Edi Ramyadi jadi exco, diajak ketemuan dalam beberapa momen, termasuk di event PON, karena kebetulan PON Jabar 2016 saya jadi namanya apa ya, technical delegate TD. Jadi 2016 PON Jabar saya technical delegate cabang sepak bola. Nah sempat diajakin, ayo masuk lagi di kepengurusan yang baru. Padahal sebetulnya itu kongresnya November, tapi rupanya memang peralihan waktu itu ke Edi Ramyadi sudah sangat diyakini. Karena Agustus sudah nawari saya, September Oktober juga nawari saya, tapi saya waktu itu udah cukup saya bilang. Iya. Emang. Jadi teman aja, berbeda ngelihat sepak bola beda frekuensi nggak apa-apa, tapi jadi teman aja saya bilang, tetap silaturahmi. Ini emang perjalanan sepak bola Bung Toel nih emang dinamis banget ya. Tapi kalau gini Bung, saya mau tarik lagi nih, selama berarti 2-3 tahunan ya, itu arus sepak bola Indonesia tuh, fans-fans sepak bola tuh istilahnya ngekantor Bung Toel lah. Itu gimana tuh Bung rasanya pas di momen itu? Ketidakmengertian saya sebetulnya. Seumur-umur jadi wartawan, jadi komentator bola, jadi pengamat, pernah ngurusi bola juga. Memang ada hal yang menurut saya tidak dipahami waktu di era Sinteyong. Nggak pernah kan. Jadi waktu itu kita kritik aja, nggak pernah ada sebuah serangan balik seperti itu.
Tapi yang terjadi sejak yang itu 2022 itu mulai itu serangan baliknya dahsyat gitu loh. Nah itu fenomena baru menurut saya sih. Karena sebelumnya nggak pernah. Siapapun pengamat waktu itu sekeras-kerasnya ke pelatih nggak pernah. Apa karena pengaruh media sosial kali udah booming? Mungkin. Menurut saya itu salah satu faktornya. Itu sebagai salah satu toolnya. Dulu kan enggak. Jadi kalau kita bicara sebuah perubahan fenomena itu boleh bisa dibilang seperti itu. Saya juga ada keheranan. Karena misalnya gini loh, saya sama Afif beda pandangan terhadap sesuatu ya fine aja tuh. Kenapa saya harus nyerang Afif? Enggak bang, misalnya Afif bilang saya mau lihat gini Barcelona gini. Ya semua saya harus marah gitu loh. Sama-sama suka bola, cuma cara lihatnya aja. Saya senangnya Busquets misalnya sama Iniesta, Afif Xavi gitu. Fine gitu loh. Saya misalnya monoton taktikalnya, pencitraan, drama. Loh, saya punya argumennya kok. Berarti selama argumentasi dibalas argumentasi masih... It's okay. Buat saya sih Tapi berbeda nggak apa-apa. Tapi kira-kira apa yang bikin sampai semeledak itu, Bung? Kayak ini kan argumentasi Bung Towel. Kok Saya bisa? nggak tahu, saya sih nggak mikir apa. Pokoknya waktu itu ada hal yang buat saya janggal. Saya ingin lihat sesuatu berubah, misalnya pemain titipan, ya udah concern. Tapi kok ini ada sebuah indikasi ya? Apa Anda sungkan sama wakil ketua umum, mantan, sorry. Apa Anda pakai gitu loh. Oh, selama itu terjadi susah. Memang Nova waktu 16 Nova Arianto nggak ngalami tuh situasi yang ya mungkin banyak orang nggak tahu. Waktu dia mau seleksi, mau dia cut dia apa namanya penetapan pemain, kan isunya kan ada, bukan isu, fakta ada anak exco dalam situ. Dan itu bukan hal yang nyaman buat pelatih setahu saya sebagai wartawan, sebagai pengamat bola itu bukan hal yang nyaman. Dan sebelum Nova ambil keputusan, saya udah gongin itu. Jadi saya gongin, saya bikin tulisan, saya gongin. Lah akhirnya kan kalau buat menurut saya Nova lebih enak karena isunya udah naik kan ke permukaan, orang udah tahu. Dan kemudian Nova coret kan. Terus pertanyaannya di mana Toel benci Nova? Ketika yang suka disindir-sindir Sinteyong Isman. Itu ada penjelasannya loh, ada kejadiannya loh. Gitu loh. Pertanyaan wartawan ada loh terjadi situ. Cuman entah karena apapun, karena pergerakan orkestrasi apapun kan sepotong-sepotong omongan Bung Toel itu kan laku kan? Dia tahu sendiri nih. Tapi ini Bung Toel, saya juga kalau emang berbicara sepak bola tuh emang kalau haters tuh emang nggak bisa dihindarin lah gitu. Yang paling parah sampai Bung Toel kayak wah ini udah keterlewatan nih, udah kelewatan nih. Itu apa tuh Bung Toel bentuk serangannya? Menyentuh anak lah. Kalau caci maki, kata-kata kotor, selangkangan segala macam diumbar, ya itu sih saya balikin lah. Buat saya sesuatu itu apa yang Anda tabur Anda akan tuai gitu loh. Kalau itu sih nggak. Tapi begitu menyentuh anak, saya terus sih, why? Sekarang saya tanya, misalnya dengan pandit siapapun saya tidak bersepakat, apakah saya boleh nyerang anaknya? Nggak ada, tidak ada. Itu kan kalau kita orang dewasa, ya kan? Sama Afif misalnya di sebuah tayangan apalah. Kita berdebat, ya udah selesai itu kenapa harus jadi marah atau apa enggak? Apa urusan pribadi benci kan enggak ada. Misalnya kita duduk di sini karena dipersatukan karena urusan bola gitu kan, kita ngobrol bola, jadi enggak ada urusan benci atau apa. Nah begitu ke anak menurut saya, di luar konteks tuh. Ya doxing sama anak lah itu. Terus yang kirim paket tuh apa maksudnya kirim ya paket? Awalnya dari doxing terjadi pada Desember, tanggalnya 17 Desember, sore menjelang malam lah, saya lupa jamnya lah. Tapi waktu itu begitu deras memang. Apa yang namanya di Instagram, di WA itu WA masuk sama telepon nggak jelas lah. Karena rupanya nomor telepon saya kan di doxing tuh data itu kan, data pribadi ada alamat, ada nomor. Nah di situ saya notice kok handphone saya kok aneh ya gitu loh. Oh rupanya itu yang namanya doxing. Yang kalau bahasa Indonesianya apa? Penyebaran data pribadi. PDP yang ada undang-undangnya itu pidana.
Yang akhirnya di Januari saya laporkan itu. Karena sudah menyerang sama termasuk anak-anak. Anak-anak saya dua-duanya, terutama yang kecil lah. Ya mungkin karena yang bungsu ini kan cewek, kesayangan saya lah. Jadi mungkin orang tahu yang ngamatin itu, jadi serang itunya gitu loh. Mungkin serang anaknya gitu loh. Itu apa? WhatsApp, DM Instagram? Instagram, lalu bahkan Instagram sekolahnya. Nah akhirnya kan sekolahnya bertanya-tanya, ada guru, ada kepala sekolahnya nanya gitu kan. Nah kalau saya jelasin satu-satu kan agak lumayan pekerjaan juga ya. Walaupun memang saya ada yang jelasin. Tapi akhirnya saat itu di Januari saya memutuskan untuk melaporkan itu ke pihak kepolisian, ke Polda Metro. Jadi yang saya laporkan adalah doxing, PDP itu penyebaran data pribadi, yang eksesnya itu kan macam-macam kan, ada COD, ada serangan-serangan kepada saya dan keluarga, anak-anak. Lalu di situ juga ada fitnah dan pencemaran nama baik gitu loh. Itu ada saya laporkan. Oh, banyak. Jadi kita tagih ya, Bapak polisi, sampai di manakah update-nya? Jawabannya adalah Ya waktu itu udah di BAP, diperiksa sebagai orang saksi. udah datang dong di BAP. Saya. Oh, Bung Toelnya. Ya, habis laporannya diterima karena dianggap oke masuk, ada pidananya. Akhirnya saya kan dipanggil sebagai saksi korban kan begitu kan. Kenapa? saksi dulu. Jadi beberapa diidentifikasi tuh. Beberapa penyerangan yang sifatnya ini tapi ya sambil nunggu nih Pak polisi hasilnya seperti apa. Wah. Tapi sempat gak Bung kayak lagi deras serangan udah mulai nggak ke Bung Toel doang, kayak mikir wah ini gua kayak kena juga nih mental nih, apa gua minta maaf kah, apa gua lanjut terus kayak gitu, ada gak? Enggak. Tetep Gimana? nggak, maksudnya kayak wah ini serangan udah kena anak gitu, kayak apa gua minta maaf aja ya buat ngeredam kayak gitu, atau Enggak. udahlah atas kegaduhan yang terjadi kayak gitu. Enggak. Saya kan tetap aja. Cuma Konsisten. kan dari puncaknya itu yang dari doxing itu kan Desember. Lalu kan rentetan kejadiannya kan 6 Januarinya kan dipecat tuh. STI-nya dipecat kan. Masih tetap juga itu agak tinggi juga tuh di situ gelombangnya. Makanya di Januari saya masih laporkan itu. Tapi begitu masuk Maret ke sini sih udah agak menurun lah. Tapi residu masih lah sampai sekarang pun. Iya. Kayaknya di IG Dance TV juga ada ya. Residu sih masih ada lah. Ada. Dan ini apa? Kalau mental itu kuat banget. Kalau menurut saya kuat banget ya Bung Toel ya, sampai kayak gitu terus lanjut dibawa ke ini juga ke polisi juga. Itu gimana bisa sekuat itu mental? Belajar di mana tuh kalau mental tuh? Enggak belajar. Kuat apa ya? Enggak. Kuat ya hitungannya untuk terpaan nih hampir banyak lah. Iya, saya dituduh mafia, saya dituduh titip pemain. Nah kalau enggak terus kenapa harus saya bingung gitu loh. Apalagi apa tuduhan dibayar. Nah itu sih. Kalau dibayar ada yang berani bayar berapa? Bahkan sampai kena anak-anak saya. Kalau dibayar, Bung Toel dibayar ngomong saya itu. Saya 2022 katakan sudah konsisten, dari situ udah mengkritisi gitu loh. Yeah. Menurut saya sih normal-normal aja. Kecuali memang ada berlebihan, saya oke. Saya stressingnya kenceng gitu loh. Karena saya nggak ngelihat ini pure bola gitu, nggak sekadar semata-mata bola. Kalau saya lihatnya STY. Contoh ya, Gerard Van den Berg waktu ada kebijakan LIB 11 pemain asing, dia ngomong nggak? Dia kan tidak bersepakat kan? Oh iya. Dia menunjukin itu kan, Frank van Kempen menunjukkan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka bicara atas dasar positioning sebagai pure, murni tactician atau orang sepak bola. Jadi dia nggak ada takut, nanti takut tersinggung, nanti posisi gua dipecat dan sebagainya, enggak. Dia bicara atas dasar pemikiran dan hati sepak bolanya. Dia bilang 11 asing kebanyakan. Jadi nggak ada tuh, jadi politisi di situ nggak ada tuh, gitu. Jadi technician, jadi orang bola atau jadi politisi gitu loh. Itu contoh si Gerard Van den Berg sama Frank van Kempen. Waktu kemarin isu 11 pemain asing naik ditanya, dia jawab aja sebagai orang sepak bola. Kebanyakan buat dia.
Dia nggak takut itu menyinggung atau enggak. Ya itulah saya bilang. Dia bicara atas dasar pengetahuan sepak bolanya, sampaikan. Gitu. Iya. Tapi emang saat itu deras juga ya, harusnya deras, rame, setiap udah mulai ditungguin tuh. Nah apapun kalau sampai statement. deras, saya misalnya memperhatikan serangan saya, itu kan akun ya. Akun itu kan nggak semuanya organik. Kebanyakan itu kan akun-akun yang sifatnya apa sih? Akun alter, second Bukan account. anonim atau apalah, Anonim. nggak jelas lah gitu kan. Artinya kan itu kan sesuatu yang bisa diorkestrasi gitu loh. Maksudnya tuh kayak ada ini yang ngejalanin, Iya. penyokongnya ada. Yes. Oh, itu baru dugaan aja apa udah ada ternyata bisa dibuktikan? Kalau di Januari saya sempat baca hasil penelitian risetnya Don Mprit, ya enggak lah. Don Mprit pun menyatakan itu kan. Ada orkestrasi itu. Dan saya kan punya data. Misalnya sejak 2022, Sinteyong kan di bawah bendera agensi seseorang, saya lupa nama Koreanya itu yang Di Indonesia apa di Korea? di Korea dong. Yang entertainer Korea senior yang waktu lawan Arab juga ada tuh. Cuplikan-cuplikannya tuh. Oh. Yang bisa datang yang sempat mengundang berapa? Ekspatriat Korea gitu. Kan nggak pernah bos. Pelatih sebelumnya kayak begitu siapapun itu. Luis Mia, Riedel apalagi. Riedel apalagi. Iya. Riedel ngomong bola aja. Gitu Kalau loh. itu ada berbalut agensi Ya soalnya. maksud saya artinya STY itu tidak sekedar soal sepak bola gitu loh. Saya membacanya sejak itu gitu loh. Makanya kan satu aja indikator. Misalnya U23 kemarin kalah di final, Gerard van der Broek bilang maaf nggak? Bilang. Dia menyatakan maaf gagal juara. Iya. Pernah Anda dengar Sinteyong bilang maaf? Benar gak di? Gue nggak pernah baca. Kalau gue sih belum pernah baca tuh. Ya makanya cek. Ada kok. Oh. Gitu. Jadi saya suka ngecek. Saya nggak tahu kenapa sensitif. Jadi gini aja sebetulnya. Kalau kita bicara pure. Kalau Bung Toel itu mengkritisi itu argumennya itu, kalau Anda punya kasih argumen aja lagi. Tapi yang terjadi kan nggak serangan. Apa namanya? Dibully kan? Nah itu yang buat saya heran, itu saya bilang. Afif kan tanya, apa karena faktor media sosial? Iya, itu bisa salah satunya. Karena timelinenya bisa dilihat tuh, 2022 dia agensi itu. Oh, ini udah sampai Lalu detail-detail mana ke lebih timeline banyak ya. misalnya pernyataan dia yang terbuka di media Korea atau di sini? Kan lebih banyak di Korea pernyataan-pernyataannya. Pernyataan dari Coach STY. Iya kalau perhatiin, misalnya Biasanya tentang apa aja tuh? Misalnya kan dikutip ya kalau media kita kan ngutip. Pemain kita itu mentalitasnya kalah sebelum bertanding. Jadi bedanya sama penaturalisasi itu segala macam. Dia ngomongnya di Korea, media Korea itu pertengahan 2022 lah. Penaturalisasi itu mengisi kelemahan pemain kita, pemain lokal. Pemain lokal kita kalah sebelum bertanding kan begitu. Pemain internasionalisasi. Nah saya nggak bersepakat dengan ucapan itu. Buat saya Anda jangan beda-bedakan itu naturalisasi atau lokal. Oke. Kalau lokal ada kekurangan itu, tugas Anda lah untuk nutupin itu. Makanya kita hire Anda kan gitu kan. Jadi nggak usah banyak drama, nggak usah banyak diumbar di situ. Contoh yang Nova, kan orang nggak tahu kalau saya secara tidak langsung sebetulnya bantu Nova waktu seleksi pemain. Karena ada anak exco di situ. Apakah saya nggak diserang karena itu? Ada diserang. Karena ada yang tidak nerima dong, anaknya dicoret dong. Oke, fine, nggak masalah. Sekarang waktu Januari akhir, saya ikut sebuah diskusi Football Institute, lalu ada wartawan, lalu dia bertanya, Bung Toel, menurut Bung Toel, dengan kepelatihan yang baru, Patrick Kluivert, siapa yang cocok jadi asisten? Nanyanya ada ke sebelah dulu. Ke narasumber sebelumnya, baru ke saya gitu kan. Narasumber sebelumnya bilang dia mendorong nama Nova Arianto. Saya bilang saya nggak bersepakat Nova Arianto didorong jadi pelatih untuk asisten di sini. Kenapa? Karena buat saya terlalu Sinteyong isme lah. Kalau bahasanya saya juga nggak tahu. Cuma seingat saya bicara terlalu Sinteyong. Dasarnya apa? Jadi begini saya bilang. Waktu dia asisten Sinteyong dia kan pegang tim 16. Yang saya baca di media seringkali dia mengeluhkan passing, mengeluhkan physical dan Fundamental lah ya, fundamental. fundamental.
buat saya, kalau Anda jadi pelatih itu kerjakan aja, beresin aja pekerjaan rumah itu. Apakah coba kita diskusi. Apakah menurut Anda pemain U16 di kita dengan segala kelemahan infrastruktur, lapangan, kelemahan coaching, kualitas coaching yang latih mereka waktu usia dini, waktu grassroots, waktu usia muda, waktu mereka belanjak remaja, dengan segala kelemahan yang ada di sistem sepak bola kita yang katanya banyak kurangnya, apakah kita mau mengharapkan anak 16 sudah sesempurna itu? Ada salah passingnya, ada kurang staminanya. Ngapain kau umbar kejelekan itu, mendingan kau kerjakan saja. Kan itu yang saya kritisi. Sekarang perhatiin, setelah saya ngomong itu, ada Nova umbar kejelekan lagi sekarang? Nggak ada, bos. Perhatiin di media, Nova ngomong itu lagi nggak? Itu yang saya mau. Saya nggak benci Nova. Tapi kalau Nova jadi Nova Arianto, itu yang terbaik. Kenapa? Bukan ada di bawah ketek Sinteyong. Bukan seperti sekarang anak didik, enggak. Negara yang maju sepak bola kalau pelatihnya hebat. Spanyol, Jerman, Italia nggak pernah habis, bos, pelatihnya. Lu sebutin satu-satu. Arrigo Sacchi, siapa, Capello, Marcelo Lippi, Carlo Ancelotti. Jerman, Jurgen Klinsmann, Joachim Löw, Hansi Flick. Sekarang udah ada Julian Nagelsmann yang umurnya sama Messi kan? Lahiran 87 sama, seumur sama Messi. Udah jadi pelatih hebat, lulusan pelatih hebat. Negara yang pelatihnya kuat, kepelatihannya kuat, pasti kuat sepak bolanya. Jadi saya dorong itu. Nova jadi Nova. Gue juga punya pemikiran sendiri, kayak Indonesiaan harus muncul dong. Gitu loh. Nasionalis. Makanya kemarin kan saya kritik waktu Indra Safri lagi mau katanya SEA Games. Saya tanya pertanyaannya, apa nggak ada lagi pelatih selain Indra Safri di Indonesia ini? Apa kepelatihan kita mau berhenti di Indra Safri? Kan kalau yang dangkal, benci Bung Toel, benci Indra Safri, itu urusannya apa Bung Toel benci sama Indra Safri? Pacar bukan, saudara bukan, adik bukan, kakak bukan, anak bukan gitu kan. Ngapain benci? Yang saya mau, apakah harus berhenti di Indra Safri? Jawab pertanyaan filosofi sepak bola saya. Kan itu kritiknya. Gitu. Apakah Toel ngeritik Sinteyong doang? Kagak, Indra Safri saya kritik. Nova saya kritik jangan terlalu Sinteyong. Karena maksud dibalik itu jangan kau umbar kelemahan anak-anak kita. Kalau mereka salah passing, kalau mereka salah ini, emang yang salah mereka. Atau yang salah kita nggak menyediakan tool itu semua. Yang salah karena sistem sepak bola kita belum rapi gitu loh. Oh berarti kalau saya masuk. Jadi ngapain diumbar ke pelatih marah-marah, cuplikan videonya, passing aja nggak benar gitu. Itu kan cuma untuk pencitraan di media sosial. Tapi apakah itu membangun sepak bola kita? Kalau gini Bung Toel, kalau saya ngambil sisi positifnya, saya juga ngelihat video marah-marah tentang salah passing kayak gitu kan. Kalau dilihat dari kasat mata itu emang kayak buset dah, lu di timnas tapi passing masih ngaco misalkan. Harusnya tuh lu orang-orang pilihan yang udah nggak perlu diajarin fundamental kayak gitu. Nah sama postingannya mungkin kayak bentuk kritik, justru kalau dibalik kayak untuk kritik, nih gue dapat pemain timnas tapi pemain gue tuh walaupun masih muda ya passingnya seperti ini gitu kan. Ya kalau emang salah infrastrukturnya, ayo dong bangun gitu kan. Kalau emang youth developmentnya kurang, ayo dong bangkitin lagi. Di sisi itunya tuh mungkin tuh beberapa orang. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Tapi ketika diumbar itu aroma sebelumnya kan terjadi itu kan. Karena dia waktu itu masih asistennya STY. Kan aromanya itu kan. Excuses terus. Sekarang pertanyaannya. Kemarin siapa? Sudah muncul, bahkan jadi sebuah isu di talk show televisi bahwa apakah dipecat katanya. Oh, Patrick Kluivert. Baru berapa 4 pertandingan. 3 pertandingan 6 poin. Lolos memastikan aman ronde 4. Tapi isunya pecat. Fairness-nya di mana? Fairness waktunya di mana? Kan gitu. Emang fairnya butuh berapa lama tuh atau disamain sama
pelatih sebelumnya kali. Makanya indikasinya harus sepak bola. Ah. Kualitas permainan sepak bolanya kah ada kah gitu. Gitu. Oke, oke. Lalu kan ini kan sudut pandangnya akan jadi macam-macam gitu loh. Apakah benar kualitas pemain kita sudah benar meningkat? Gitu loh. Karena kan ada faktor naturalisasi. Tapi ketika kita sentuh naturalisasi, saya kan dicap anti naturalisasi. Jadi buat saya terlalu sempit, buat saya terlalu dangkal kalau saya dikategorikan kolam Anda pro, Anda kontra. Gitu. Anda pro, Anda kontra, Anda benci, Anda suka. Karena itu yang terjadi kan. Iya. Ketika saya mengkritisi, saya dikasih klaster, oh Anda ini, dilabeli ini. Kenapa pikiran Anda coba ditempelkan ke saya gitu loh. Padahal mendingan ngobrol sepak bola aja gitu loh. Kan gitu. Lah kalau Sinteyong mah udah 5 tahun dong. Kan dia kepengurusan Iwan Bule. Ya. Catat, coba cek digitalnya. Waktu kenapa Iwan Bule, kenapa PSSI pilih pilih Sinteyong ketimbang Luis Mia apa? Cek di jejak digitalnya. Google buka sekarang. Karena Sinteyong janjikan juara. Janjikan trofi ada. Ada jejak digitalnya. Lalu trofi apa yang hadir? AFF sekalipun nggak dapat. Oh, ada janji itu ya. Ada coba lihat waktu 2019. Itu kan pertama Iwan Bule jadi ketua umum itu kan Desember langsung SEA Games. SEA Games-nya Indra Safri kalah sama Vietnam. Evan Dimas dicederai oleh Doan Van Hau kan, yang kemudian seolah-olah jadi dendam sampai sekarang kan. Evan Dimasnya aja udah biasa-biasa aja. Lalu disitulah terjadi kan, apakah Luis Mia diperpanjang apa tidak atau pilih siapa? Ini kan yang pilih STY. Tapi kalau seumpama coach STY nggak menjanjikan trofi, tapi menjanjikannya adalah membangun tim, membangun usia muda dan menyempurnakan timnas, itu gimana? Emang tugas pelatih tim nasional membangun itu? Itu tugas direktur teknik yang kamu sebut. Tugas direktur teknik itu. Makanya filosofinya gini, sederhananya. Kalau kamu head coach pelatih tim nasional, itu adalah hasil. Filosofinya for tomorrow, buat besok. Artinya result. Berarti event, misalnya event AFF juara, event Asia 8 besar, event Piala Dunia lolos Piala Dunia, itu hasil. Paham ya? Itu targetnya. Tapi kalau Anda direktur teknik, Afif, Anda coba bikin roadmap 10 tahun sepak bola Indonesia akan seperti apa. Bentuk kepelatihannya yang bagus, tingkatin kualitas kepelatihannya, tingkatin infrastrukturnya, tingkatin youth-nya, bikin sistem youth-nya yang bagus gitu kan. Lalu apalagi filosofi sepak bolanya, kan gitu. Itu tugas direktur teknik. Contoh, misalnya yang pernah saya pelajari, Swiss itu kan kecil. Ya. Waktu orang Swiss, Rudi siapa ya namanya ya, jadi dirtek, dia butuh 6 bulan hanya untuk mengassessment. Dia mempelajari sepak bola Swiss, culture-nya, hidupnya, segala macamnya. Nah, dirtek itu bukan semata-mata niru sepak bola Belanda, niru sepak bola Spanyol, bukan. Filosofi sepak bola, sebuah negara yang menemukan filosofi sepak bolanya itu yang bisa sustain. Tapi kalau udah ngumpul, terus gimana? Identitas Indonesia tuh gimana tuh Mutuel? Kayak Ya filosofi sepak bola kita. Gitu apa loh. sih sebenarnya? Hah? Apa sih filosofi? Kalau dulu kan bukan dulu kemarin di era Luis Mia itu kan dia ikut bantu waktu dirteknya Danurindo. Dia bukukanlah yang namanya Villanesia gitu loh. Yang harusnya jadi ciri, tapi kan itu menurut saya nggak jalan. Yang harus paling kuat sebetulnya ya itu tadi, bahkan di Liga Pro dalam skup kecil kan nggak ada. Kalau kita tanya apa filosofi klub itu, nggak ada. Tiap musim ganti pemain asingnya kok filosofi. Dirteknya juga dirtek asal memenuhi gugur kewajiban kok. Lah kalau Barcelona aja ya, karena Afif senang Barcelona. Waktu Rijkaard mau habis kan yang kerja Tiki Begiristain sama Albert Soriano pergi kemana-mana termasuk Mourinho. Jadi mereka udah punya identitas, maka pergilah mereka diam-diam waktu Rijkaard masih jadi pelatih. Termasuk ke Portugal wawancara Mourinho. Mourinho-nya mau waktu diwawancara, tapi waktu pulang lapor ke presiden. No. Ini bukan identitas Barcelona. Ini bukan ini. Terus akhirnya turun ketemu Pep aja kita coba naikin. Jadi harus ada sistem itu. Maka kan identitasnya ada, kelihatan. Itulah kan yang menjadi akhirnya soko gurunya kan.
tim nasional. Waktu mereka jadi juara 2010 Piala Dunia, 2008 Eropa, 2010 Piala Dunia, 2012 Eropa. Gitu loh. Jadi selama kita nggak punya identitas, udah entar datang Belanda, entar datang Korea, entar datang apa, lalu terombang-ambing medsos udah kayak ini aja, kayak itik digiring kan, nyerang Bung Toel, entar siapa lagi berikutnya nyerang siapa. Berarti biar dapat identitasnya nyata, warnanya kelihatan, gimana Bung? Dapat dan nyata warnanya kelihatan identitas. Nah itu sepak bola tugas Indonesia. Dirtek. Kalau kita bicara dalam struktur sepak bola tertinggi di federasi, tugas Dirtek. Tapi dia harus disupport besar oleh yang namanya Exco, presiden. Dia harus pelajari, analisis. Apalagi kita kan archipelago, kepulauan. Emang Aceh nggak kuat? Aceh kuat. Oh, main bolanya Aceh kan, Marzuki Nyakmat, Julfiandi. Aceh kuat, Medan kuat, kan? Belum ke Pulau Jawa, Bali kuat di mana? Belum di timur gitu kan. Jadi bukan pekerjaan gampang. Eropa yang penduduknya 9 juta, daratan bisa dijangkau dengan perjalanan darat itu aja butuh lama ngebangun. Apalagi Indonesia gitu loh. Nah itu dia tuh juga jadi pertanyaan tuh Bung, kayak kalau setahu saya nih kayak Uruguay itu kan penduduknya tuh nggak terlalu banyak kan. Kecil, sangat kecil. Tapi dia punya pemain Cavani, Suarez, Valverde. Jadi stop bilang negara berapa 270 juta 11-nya susah, bukan. Maksudnya? Karena kalau ukurannya itu China juara dunia dong. Karena makin banyak. Amerika runner up-nya, India ketiga, Indonesia keempat. Kan jadi bukan semata-mata soal itu. Kalau gede tapi nggak bisa kelolanya ya celaka, kan begitu. Mendingan kecil tapi keren manajemennya dapat, kan begitu. Belgia 11 juta ya, apa 9 juta. Uruguay 3 juta penduduk. Iya 3 jutaan tuh dia. Iya kan, tapi dari 3 juta berapa pemain sepak bolanya kan besar. Banyak, nggak hitung tuh. Nah kalau pemain kita 270 pemain bolanya kecil gimana? Di pro aja banyak di bangku cadangan, begini gitu. Tapi kan nggak ada yang ngomong. Begitu itu kan saya yang langsung bilang, Liga 1 buat siapa? Kan gitu. Ferry Paulus ngebangkang ketua umum bilang 7, dia akrobat itu 7, 9, 11. Tetap 11 juga yang boleh didaftarkan. Ya tetap mengambil jatah pemain lokal dong. Artinya berapa banyak pemain kita yang bermain dari 270 juta ya makin dikit juga bos. Iya. Bung, ini gimana caranya kita tuh jadi negara penghasil pemain bola, bukan menjadi negara penonton bola? Tingkatin football environment-nya. Kita kan penonton bola, kita seringkali bilang gila bola, pasar bola, iya, passion bolanya tinggi, passionnya. Gila bola kan, pasar karena penduduknya yang banyak gitu loh, doyan bola semua. Tapi environment bolanya udah sama tingginya nggak? Environment bola itu apa? Misalnya ya perilaku lah. Kalau misalnya perilakunya masih destruktif apa enggak, misalnya di supporter misalnya. Kalau di aspek sepak bolanya kita bicara infrastruktur. Infrastruktur stadion, tempat bertanding. Ya belakangan ini makin bagus lah. Sudah ada peningkatan. Tapi kan lapangan sepak bola itu bukan cuma stadion ukurannya. Anda jangan sebut JIS, GBK, yang gede-gede, GBLA, Jalak Harupat, cuma itu. Jangan dong. Anda harus sebut seberapa banyak lapangan sepak bola yang memenuhi syarat yang dimiliki oleh misalnya profesional klub, oleh klub Liga 2, oleh klub Liga 3, atau bahkan SSB. Selama itu minim, kurang ya susah anak-anak kita berkembang. Ujung-ujungnya Anda akan menghakimi di 16 tahun, di 17 tahun, oh masih fundamental, oh masih ini, masih ini. Kalau kayak bisa golin apa itu yang jarak jauh kayak anak kemarin yang capping dulu ketenangan itu udah bukan fundamental. Jadi nggak usah terlalu menghinakan juga gitu loh. Bakat kita keren, dari dulu bakat kita keren. Cuma mematangkan itu fase butuh. Kenapa? Ya itu tadi liganya aja 11 asingnya. Mematangkannya itu ya. Dan tadi sih ada poin bagus banget tuh bahwa sepak bola Indonesia tuh butuh kejujuran. Jujur, kalau gue juga nambahin jujur dan tulus. Ada gak? Kalau orang yang benar-benar cinta sama sepak bola dalam pengelolaan di decision maker nih, Bung Toel, yang jujur banyak gak sih? Yang tulus emang dia mau cinta sepak bola tuh, atau ya kendaraan aja? Yang jujur ya pasti ada, yang tulus pasti ada gitu loh.
Cuma berani nggak misalnya? Kan lebih pilih banyak yang lebih cari aman. Sekarang soal pemain asing, sing 11 itu. Kan yang lebih pantas bukan Bung Toel yang ngomong dong. Bukan gocek Bung Toel itu dong. Gitu kan. Kan bagusnya orang bola dong. APSSI Asosiasi Pelatih terindikasi perbuatan yang mencemarkan kan. Mengutip, mencopet di Malut. Diam aja kok. Jadi orang bola kita kadang juga terutama yang sudah dalam posisi-posisi bagus lebih pilih aman gitu loh. Iya kan begitu kan. Nggak enak, banyak nggak enak. Ya sudah kalau nggak enak aja begini gitu loh. Apakah saya punya pilihan juga untuk bisa ngomong bagus-bagus? Bisa. Wong saya dari lulusan komunikasi kok. Saya jurnalistik juga kok. Bisa. Tapi apakah itu akan mengubah? Menurut saya enggak. Nggak akan mengubah. Makanya kenapa bedanya kita sama bule akhirnya. Gerard Van Enberg, iya pelatih. Tapi dia berani ngomong nggak sepakat, nggak setuju dengan sebelah. Dia nggak takut bahwa itu akan mengancam dirinya. Tapi paling tidak dia sudah jujur bahwa secara sepak bola itu nggak tepat gitu loh. Saya disuruh ngebangun tim U20, U23. Tapi kompetisimu, wadah untuk mematangkan inimu tidak mendukung itu. Kan gitu dong. Paling tidak dia jujur. Itu loh maksud saya. Dan pelatih kita emang ada yang kayak gitu kan enggak. Karena itu barat banget dia open. Bukan saya bilang nggak ada. Ada. Gitu loh. Jadi Bung Toel kalau tiba-tiba ada ilham kayak wah ada jalur nih jadi ketua umum PSSI. Nggak mungkin. Tiba-tiba. Nggak mau juga. Kenapa? Ya ngapain? Ya membangun sepak bola Indonesia. Saya sudah tahu sepak bola kita. Ketua umum itu harus punya kapasitas kompetensi. Baik itu secara finansial maupun kekuasaan lebih bagus. Baru akan terjadi itu. Wah, kan saya sudah pernah ada di dalam. Menjelang kongres saya tahu. Bagaimana dinamikanya kongres saya tahu. Apa yang tersaji di depan itu kan pasti terjadi apa yang di belakang dulu. Yang di belakang panggung. Kenapa si ini naik, kenapa si ini turun, si ini naik kan kita paham. Jadi ngapain kita bahas bagaimana kalau Bung Toel jadi ketua umum? Ya saya ngebahas omong kosong itu namanya. Seru. Ini sebelum line up kayaknya Bung Toel apa yang bikin sepak bola Indonesia maju dari Bung Toel yang akan membuat sepak bola Indonesia maju? Ekosistem sepak bolanya makin bagus ya. Ekosistem tuh infrastruktur berarti lapangan yang proper. Saya nggak bilang stadion. Lapangan tuh lebih kepada buat development. Pelatih yang makin bagus kualitasnya. Jangan seperti sekarang di Liga 1 cuma 1. Itu indikator. Kenapa saya ngomong pelatih quality coaching yang bagus? Karena saat ini Liga 1 cuma 1 dari 18 klub. Kalau itu naik itu akan bantu tuh. Lalu apalagi ya kurikulum metode. Jadi kita mengenal kualitas kita, diri kita menemukan jati diri kita, tahu developmentnya gitu. Jangan minder. Datang ini, oh iya, yang gedebak-gedebuk, yang fisikal. Begitu ketemu ini, oh ini. Nah, itu namanya kita masih belum ajak sebagai sebuah bangsa. Sebagai sepak bola sebuah bangsa kita belum ajak. Padahal saya udah bilang tadi kalau kita pelajari sejarah. Medan itu kalau soal kiper hebat mulu tuh. Walaupun premis ini bisa nggak sama ya. Bali juga punya kuat, Bali di belakang kuat. Malut tuh winger-winger, Jatim winger-winger kuat gitu loh. Bukan yang lain nggak ada, tapi paling tidak temukan itu jati diri sepak bola kita. Gitu loh. Nah, itu kan dari infrastruktur, terus teknis, infrastruktur, quality coaching, terus metodologi, kurikulum. Ya itu kan di teks semua. Kalau dari pecinta sepak bolanya udah sehat. Pecinta sepak bola? Ya belum lah. Itu juga harus ada perubahan. Harus. Kalau terjadi kanjuruhan kemarin kan repot. Kan repot. Di stadion bukan maupun repot, ya itu kan tragedi, lebih dari repot kan. Yang di stadion maupun di medsos? Iya dong. Medsos juga. Harus upgrade juga. Iya. Saya bisa berbeda tapi apakah saya berhak menyerang? Bahkan menyerang kan enggak dong. Gitu loh. Kan berarti ada yang tidak sehat belakangan gitu. Berarti emang harus maju tuh semua tuh. Iya. Bung Toel sekarang udah
Kayak ngobrol sama filsuf sepak bola dia. Enggak lah. Saya terakhir ngomonginnya sama Mario nih. Nadanya kayak diceritain sama bapak-bapak. Gitu ya? Iya, Sabtu Haryo. Sekarang Bung Toel kalau nih. Sabtu Haryo bapak-bapak gua apa ya? Gua masih muda. Kurang ajar. Bung Toel, ini ada best 11 Bung Toel. Apa tuh? Dipilih pemain kesukaan favorit mau dicampur Indonesia atau di dunia boleh, antara ada kaptennya sama pelatihnya. Dunia apa Indonesia? Boleh. Oh, Indonesia aja ya? Wow. Boleh. 4-3-3 aja ya. 4-3-3 deh. Yang era yang kita paham aja ya. Ya, Siapa ya? nggak apa-apa yang ada kita nggak tahu nih, Gen Z nggak tahu juga nggak apa-apa. Kiper siapa ya? Tar. Kiper. Markus, dia Enggak. menahan. Edi Harto lah. Enggak, saya Edi Harto aja. Bek kanan dulu. Nih bek 4 dah, terserah mau dari mana tuh. Bek kanan. Wow. Bek kanan siapa ya? Bek kanan. Bek kiri Aji. Bek kiri udah pasti. Bek kiri udah tuh pasti tuh. Aji Santoso Aji ya. Santoso. Robi Darwis masuk lah. Enggak, center back. Robi Darwis. Ini mau ada filmnya nih. Erik Iswanto deh. Center back satunya. Jaya Hartono. Jaya Hartono aja. DM nih. DM. Siapa ya DM ya? Ntar DM. Bima Sakti. Bima Sakti boleh. Depannya nih. Fahri. Temannya Jurkanain Lubis. Tapi almarhum gak apa-apa ya? nggak apa-apa. Yang baru-baru kali nggak mau ada. Ada nih, Rafael Boas Strike masuk. apa? Oh, Boas. udah. Ya. Boas Salosa. Kanan Widodo Ceputro. biar ini bicycle kick. Kurniawan sih top skor AFF tuh. Boleh lah Kurniawan. Kurniawan. Bukan ngomong Kas? Enggak, Kurniawan. Kaptennya berarti ini siapa nih? Erik Iswanto. Pelatih Bung Toel. Wah, Pelatih. dari Korea boleh, kalau pelatih mau dari Asia boleh. Gitu ya, mancing. Pelatih yang udah Korea pernah melatih Utara dong. kan si pelatih Vietnam juga Berce kuat. Matulapelwa. BRTJE Matulapelwa. Pelatih siapa? Pelatih Indonesia. Iya. Tahun berapa? Semifinal Asian Games 86, medali emas SEA Games 87. Belum lahir ya guys. Kita cari aja di Google, ada pasti itu. Saya merasa generasi Medali yang emas. beruntung lihat sepak bola. Saya merasa generasi beruntung. Oh. Maradona saya lihat, Mm-mm. Messi saya lihat. Beckenbauer. Di antara itu kan banyak. Beckenbauer enggak. Nah ini Bung Toel, di 1v1 nih Bung Toel, cepat aja. Pilih mau dikasih alasan atau enggak juga nggak apa-apa. Biasanya susah, kadang juga gampang. Nih Markus atau Emil Audero. Emil Audero. Iya. Emil. Jai Ijes, Karis Yulianto, Karis. CH. Wis. Udah bang. Ya udah, lanjut. Mau nanya Kalau ini Calvin Verdong. Calvin Verdong, Ortisan Solosa, Calvin Verdong, Kevin Dix, Ismet Sofyan. Ismet Sofyan aja. Wis. Ada jedanya Ismet Sofyan. Ketebak ya. Joe Lupesi Punario. Joy Pelopesi. Kakak Ricky Eka Ramdhani. Ricky Kambuaya. Tom Haye Firman Nutina. Firman Utina. Aku juga sih. Oli Romani, kakak Boas Solosa. Boas Solosa. Ini biasa yang terakhir nih. Erick Thohir, Lanyala. Erick Thohir. Erick Thohir. Udah, oke, udah. Oh ini ada pertanyaan netizen nih. Ini terakhir nih, Bung Toel. Kemarin nitip question buat netizen, kasih pertanyaan. Udah ada beberapa tuh, dijawab cepat juga. Ini dari siapa nih? Akun bebas 62. Nah, ini akun-akun yang menghujat. Bung Toel nih, kemana aja setelah STY out, Bung Toel? Ya ada aja tuh. Bikin YouTube ya? Ada. Ada bikin YouTube, ngurus kesayangan.
Oh iya, itu kan timnas ya. Basket timnas. Iya, ya timnas. Timnas basket. Iya, banyak aktivitasnya sebenarnya. TV One juga masih tuh. Iya. Langganan Saya tuh. talk show papan atas negeri ini sudah kok. Ayo dong. Oh iya ini. Semua sudah lah. Iya, Nah, iya. termasuk ini oke. Di Ya negeri udah, ini. next. Wah, gede banget nih. Dimu. Apa di, Pak Jendi? Konsep pembinaan usia muda yang paling tepat menurut Bung Toel itu seperti apa? Karena kalau karena jujur, apabila sepak bola tanpa naturalisasi, sebenarnya kita masih di belakang Thailand dan Vietnam. Setuju gak, Bung? Ya yang kuat lah, yang kuat di bawahnya. Fondasinya kuat maka belasem di atas kan. Kalau naturalisasi itu kan karena akselerasi toh. Bukan sesuatu yang dari bawah. Jadi pembinaan sepak bola yang kuat yang dari bawah. Kalau bawah strong ya atasnya akan belasem, akan mekar gitu. Berarti dari Apa? iya, kita masih di belakang Thailand Vietnam tanpa naturalisasi. Kalau ukurannya tanpa naturalisasi ya sama lah sebetulnya, imbang lah. Cuma persoalannya mereka beberapa klubnya reguler di Champion Asia. Iya, Jadi itu mendorong tuh. Ketika kita reguler di competition papan atas Asia, itu akan meningkatkan kualitas kita. iya, kualitas. Next. Giam Dani. Ya, ini udah dijawab tadi ya. Kalau Bung jadi ketua umum PSSI selama setahun, apa 3 keputusan pertama yang akan diambil? Kalau sekarang nih ya, saya akan coret regulasi 11 main asing. 7, 9, 11, 1. Kedua saya ganti Komdis saya ganti. 3, apa yang ketiga, LIB bubar. LIB mah dirapin aja. Tapi ya, rapiin aja. Ya itu LIB lah boleh. LIB diapain? Rapihin aja. Dirapin berarti Ferry Paulus was-was kalau begitu. Oke, itulah dia tadi Bung Toel. Tepuk tangan sekali lagi. Bung Toel, terima kasih Bung Toel udah mampir ke Peluit Akhir ya. Ada Gocek Bung Toel ya. Upload terus ya. Sukses terus Bung Toel, sehat terus. Iseng aja itu. Ya, nonton Bung Toel Barcelona. nggak boleh iseng. Kalau iseng suka begitu. Oh. Nonton Barcelona lagi ya. Ya, siap. Biar nanti kita diskusi lagi. Pauku Barsi. Pauku Barsi, Lemine Siapa? Yamal. Nih by the way dia produser fans Madrid, Bung Toel. Oh gitu fan Madrid. Iya. Tapi di rumahku itu El Clasico. Anak laki-laki yang pertama ku pakai nama Iker. Anak Casillas. keduaku perempuan tapi ku ambil nama dari Iniesta. Jadi karena perempuan Ines. Karena dia lahir 2009. Waktu Iniesta bikin gol ke gawang Chelsea dan juara dong Oh Liga iya, Champions. iya. Yang Semifinal Chelsea. Kandungan. aduh, Oh. berbau sepak bola semua tuh ya. El Clasico di rumah. El Clasico. Iker dan Iniesta. Jadi Ines, Ya. boleh di sini juga saya bawa calon istri saya nanti Siap. mungkin kalau punya anak Camp Nou, namanya Camp Nou ya. Oh, Camp Nou. Camp Nou. Apa lama Sia? Lama Sia lah, anak kedua Lama Sia. Tuh, udah harus diterima itu. Oke, terima kasih Bung Toel. Teman-teman jangan lupa buat yang nonton di TikTok ya, nonton juga di YouTube Dance TV karena semakin hari semakin menarik dan jangan lupa juga untuk like, comment dan subscribe. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Vamos. Vamos. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?